Awalnya saya pilek, kemudian telinga berdenging, dan sakit kepala sekitar 3 bulan. Minum obat, setelah itu kambuh lagi, minum obat, kambuh lagi, kayak gitu. Iya, kayak tertekan tuh, keluar ya. Kalau bergerak terlalu lama, aktivitas terlalu lama, perih, sakit, menekan. Jadi saya cari alternatif lain selain operasi. Saya mau gamma knife. Saya sempat ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu saya mau ketemu dengan dokter ahli gamma knife. Cuma sampai di sana dokter ahli gamma knife bilang, tumor Bapak sudah terlalu besar, Pak. 5,3 kali 4,7 kali 2,5. Kalau gamma knife terlalu beresiko. Apalagi kita harus biopsi dulu untuk tahu jenisnya. Sehingga kalau dibiarkan akan menyebabkan kelumpuhan dan gangguan bicara. Oleh karena itu, pasien ini direkomendasikan untuk dilakukan pengangkatan. Metode operasi bisa dilakukan dengan awake surgery ataupun dengan asleep surgery. Namun, pada pasien ini, akhirnya beliau memutuskan untuk bius tidur. Artinya bukan awake surgery. Dan itu pun juga bisa dengan aman dilakukan. Nah, operasi berjalan dengan baik dan tumor sudah terangkat 100% dan tidak ada sisa dari hasil foto CT scan pasca operasi. Ya, kita bisa lihat ini tumor, gambarannya, dan ini sudah tidak ada lagi gambaran bayangan tumor otak. Artinya, pasien ini sudah sembuh dari tumor otak. Saya langsung bisa jalan ya. Bisa jalan, bisa ngomong. Saya ke kamar mandi di Bopong, normal, cukup normal. Hampir sama normalnya. Dokter juga bagus, meyakinkan. Pengalaman jam terbang tinggi, ramah, penjelasannya cukup lengkap. Jam terbangnya sudah sangat tinggi. Itu yang meyakinkan saya. Kalau orang jam terbang terendah, Pak, pegang alat, ragu juga kita, ya kan? Meskipun alatnya AI, dia bisa mengidentifikasi pembuluh darah kecil, besar, pembuluh darah rentan, dan lain-lain. Tapi tetap pengalaman itu penting. Apalagi ini bekerja dengan kepala. Kalau kaki, tangan, ya kita mungkin tidak masalah. Ini kepala, Pak. Salah gerak, kita lumpuh. Hilang ingatan. Saya pikir kalau orang Indonesia ada yang hebat, fasilitas bagus, kenapa kita keluar? Nama saya Duma Tato Sanda, asal daerah saya dari Papua, usia saya 40 tahun. Awalnya saya pilek, kemudian telinga berdenging, dan sakit kepala sekitar 3 bulan. Minum obat, setelah itu kambuh lagi, minum obat, kambuh lagi, kayak gitu. Kepala terasa penuh, tekanan meningkat. Iya, kayak tertekan tuh, keluar ya. Kalau bergerak terlalu lama, aktivitas terlalu lama, perih, sakit, menekan. Saya hanya berobat medis. Jadi saya mendatangi rumah sakit lokal di Timika itu untuk mengecek masalahnya di mana. Awalnya saya ke dokter umum minta obat sakit kepala, tapi sakitnya tidak mereda. 1 minggu kemudian saya ke dokter saraf. Dokter saraf, setelah itu dokter saraf meresepkan obat. Diminta saya balik lagi 2 minggu nanti. Saya balik 2 minggu, kepala tidak berhenti berdenging dan tetap sakit. Akhirnya dokter bilang kalau begitu kita CT scan ya, CT scan sekitar 3 atau 4 hari hasilnya keluar. Saya diminta balik, dokter cek tidak ada masalah sebenarnya. Jadi dokter meresepkan kembali obat. Saya diminta minum lagi sekitar 2 minggu. Setelah balik tidak ada perubahan. Akhirnya dokter bilang karena saya punya telinga masih berdenging, dokter rujuk saya ke THT. Ahli THT. Saya dengan berbekal CT scan ya, sampai ke ahli THT. THT periksa CT scan tidak ada masalah. Tapi saya bilang saya punya telinga berdenging. Sudah cukup lama ini, mungkin sudah hampir sebulan. Dokter bilang kalau gitu kita cek pendengaran Bapak, kiri dan kanan. Hasil cek pendengaran kiri menurun, pendengaran kanan agak normal. Jadi disiapkan lagi saya obat lumayan banyak, ada sekitar 6 jenis. Saya diminta balik lagi nanti 2 minggu kemudian. Jadi saya minum, tidak ada perubahan, saya balik lagi 2 minggu kemudian. Saya bilang telinga saya masih berdenging, dok. Terus setelah itu, dokter bilang kita periksa lagi kalau gitu pendengaran Bapak. Berapa waktu, apakah ada perubahan atau tidak dengan obat-obatan itu. Katanya pendengarannya sudah hampir normal kiri dan kanan. Cuma saya bilang dokter, meskipun dia agak normal, tapi saya masih merasa berdenging telinga. Berdengingnya lumayan tinggi, apalagi pagi hari kan. Sudah akhirnya saya kembali ke dokter saraf. Dokter saraf bilang, kalau gitu saya rujuk Bapak ke ini ya, dokter mata. Siapa tahu mata Bapak yang mempengaruhi kepala sakitnya Bapak. Hari itu juga langsung ke dokter mata. Dokter mata bilang, tidak ada masalah Pak, normal saja. Mata setahu saya, kalau misalnya mata minus, Bapak punya kacamata salah, itu langsung terasa saat itu Pak. Dan ini kita juga udah periksa semua ini, hampir normal. Akhirnya itu, habis itu saya kembali lagi ke dokter saraf beberapa hari kemudian. Dan sudah tidak ada pilihan, dokter saraf bilang, karena kita tidak dapat hasilnya, sudah beberapa melewati dokter ahli, kita MRI saja Pak. Saya rujuk Bapak untuk MRI.
Udah, saya keluar untuk MRI. MRI itu sekitar 2 minggu setelah itu kita MRI. 1 minggu kemudian hasilnya keluar, baru ketahuan kalau ada tumor di sebelah kiri otak kepala saya. Diprediksi tumor grade 1 atau grade 3. Itu membuat saya lebih cemas lagi kan. Karena kalau grade 3 itu meskipun sudah diangkat masih bisa berpotensi tumbuh kembali. Apalagi sekarang kan data terbuka banyak, kita bisa buka di internet, kita bisa tahu prosedurnya apa. Jadi saya cari alternatif lain selain operasi. Saya mau gamma knife. Saya sempat ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu saya mau ketemu dengan dokter ahli gamma knife. Cuma sampai di sana dokter ahli gamma knife bilang tumor Bapak sudah terlalu besar Pak. 5,3 kali 4,7 kali 2,5. Kalau gamma knife terlalu beresiko. Apalagi kita harus biopsi dulu untuk tahu jenisnya. Lalu dokternya mau cuti. Jadi saya balik lagi ke Jakarta. Tadinya mau balik ke Timika, cuma mau lepas anak-anak terlalu berat lagi kan. Jadi saya tetap aja di sini, Jakarta, Karawang, Bandung. Akhirnya dapat informasi dari teman-teman komunitas, cari di internet, komunitas tumor dan meningioma di grup. Saya carinya di WhatsApp atau TikTok. Mereka rekomendasikan Dr. Joy. Setelah itu saya datangi Dr. Joy, saya diskusi, saya cari datanya, saya riset. Saya kira jam terbangnya tinggi dan meyakinkan. Akhirnya saya jatuhkan pilihan di sini ke Dr. Joy untuk berobat. Kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki usia 40 tahun yang datang dengan keluhan nyeri kepala. Ternyata penyebab nyeri kepala itu adalah tumor otak. Ya, tepatnya tumor selaput otak yang berada pada otak sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah gambaran tumor otaknya. Ya, tumor otaknya itu dekat sekali dengan pusat motorik dan pusat bicara, sehingga kalau dibiarkan akan menyebabkan kelumpuhan dan gangguan bicara. Oleh karena itu, pasien ini direkomendasikan untuk dilakukan pengangkatan. Metode operasi bisa dilakukan dengan awake surgery ataupun dengan asleep surgery. Namun pada pasien ini akhirnya beliau memutuskan untuk bius tidur, artinya bukan awake surgery. Dan itu pun juga bisa dengan aman dilakukan. Nah, operasi berjalan dengan baik dan tumor sudah terangkat 100% dan tidak ada sisa dari hasil foto CT scan pasca operasi. Ya, kita bisa lihat ini tumor, gambarannya, dan ini sudah tidak ada lagi gambaran bayangan tumor otak. Artinya pasien ini sudah sembuh dari tumor otak. Tumor otaknya kemungkinan adalah tumor otak jinak. Apalagi kalau tumor otak jinak, artinya bisa diangkat 100% dan kalau dibiarkan malah berbahaya. Sebenarnya operasi dokter menawarkan 2 metode. Metode sadar dan metode total bius. Saya tanya apa keuntungannya? Sadar. Kalau sadar dokter bilang seluruh saraf Bapak kita bisa kontrol sepenuhnya. Bicara, mendengar, minum, melihat, semua bisa dikontrol. Tapi dokter bilang kita akan anestesi 16 kali. Saya pikir juga kalau 16 kali terlalu banyak, sakit juga rasanya kayaknya nih. Akhirnya saya ambil keputusan untuk di bius total. Saya langsung bisa jalan ya, bisa jalan, bisa ngomong. Saya ke kamar mandi di Bopong, normal, cukup normal, hampir sama normalnya. Bagus, pelayanan cukup profesional, dokternya bagus, meyakinkan, pengalaman jam terbang tinggi, ramah, penjelasannya cukup lengkap. Jam terbangnya sudah sangat tinggi, itu yang meyakinkan saya. Kalau orang jam terbang terendah Pak, pegang alat, ragu juga kita ya kan. Meskipun alatnya AI, dia bisa mengidentifikasi pembuluh darah kecil, besar, pembuluh darah rentan, dan lain-lain. Tapi tetap pengalaman itu penting, apalagi ini bekerja dengan kepala. Kalau kaki, tangan ya kita mungkin tidak masalah. Ini kepala Pak, salah gerak kita lumpuh, hilang ingatan. Saya pikir kalau orang Indonesia ada yang hebat, fasilitas bagus, kenapa kita keluar? Kalau kepala sakit, intensitasnya tinggi dan lama, diikuti telinga berdenging, sebaiknya periksakan dengan lengkap. CT scan kalau tidak bisa teraba, MRI. Karena telinga berdenging itu salah satu indikator tumor, apalagi dalam waktu yang lama. Sahabat, dengan kemajuan teknik dan teknologi operasi, sahabat jangan takut lagi untuk melakukan operasi tumor otak bila memang didiagnosis penyakit tumor otak. Demikian, semoga bisa mengedukasi. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.